生了。晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场了。唉，可惜了。哼，小远，看见没有？连老天都在帮我。Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu pada saat ini jatuh ke akhir yang seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satupun dari mereka merasakan benang kekuatan spiritual yang diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah itu yang memasuki tanah dengan cepat melarikan diri. Boom! Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menghantam ke tanah. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya, namun senyumnya mengandung niat membunuh. Xiaoyan dengan dingin menatap acuh tak acuh roh itu. Han Feng memang benar-benar orang yang licik. Dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan merasakannya. Jika Xiaoyan tidak hadir sebelumnya, kemungkinan orang ini akan melarikan diri sekali lagi. Di depan Xiaoyan yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri di bawah tanah, tetapi malah mengekspos dirinya ke Xiaoyan. Sekelompok api hijau giok naik di tangannya membungkus kekuatan spiritual. Xiaoyan kemudian mengeluarkan botol giok dan melemparkan kekuatan spiritual masuk. Dia menyekat tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol untuk menyegelnya. Aku akan menghiburmu dengan benar setelah ini, senior. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan membalikkan tangannya, dia mengembalikan botol giok itu. Xiaoyan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual itu. Matanya melihat sekelilingnya, dan dia melihat bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengamati tanah terbuka itu. Daerah ini segera menjadi sunyi ketika mereka melihat tatapan Xiaoyan. Para ahli dan pemimpin dari wilayah sudut hitam yang telah diundang oleh Han Feng merasakan hati mereka melompat saat ini. Tatapan mereka melayang tidak pasti dan takut untuk bertemu dengan mata Xiaoyan. Mereka telah menyaksikan pertempuran besar hari ini. Ada 2 atau 3 jika salah satunya termasuk yang disebut roh ganas seorang elit Douzong di pihak mereka. Namun, ketiga elit Douzong ini semuanya telah binasa di tangan Xiaoyan. Untunglah saya tidak menunjukkan bahwa saya ingin mengikuti Han Feng. Kalau tidak, cukup banyak orang yang tenang, menyeka keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiaoyan tidak berhenti lama pada orang-orang itu. Setelah melihat sekeliling, itu berhenti pada Ying Shan tua. Hati Ying Shan tua menegang sedikit setelah melihat tatapan Xiaoyan. Namun wajahnya tidak menunjukkan apapun. Dao-Qi yang kuat juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Tuan Tua Ying Shan, aku tidak membiarkan masa lalu hari ini berlalu. Namun saya harap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, ucap Xiaoyan.
Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Ying San tua berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiaoyan. Namun, matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan dokter peri kecil diam-diam muncul, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar mengunci dirinya di tengah. Dengan kekuatan Ying San tua hanya berurusan dengan penato pertama Suqian saja akan membuatnya menemui jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Mata Ying San tua berkedip dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi. Karena dia menyadari bahwa Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak. Secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu, ucap Ying San tua dalam hati. Dikunci oleh 3 elit Douzong, bahkan Ying San tua tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyuman yang agak kaku dipaksakan di wajah tuanya saat dia berkata kepada Xiaoyan. Aku yang tua telah meremehkan teman kecil. Hai, aku yang tua juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan aku, ucap Ying San tua. Ekspresi dari banyak ahli yang hadir terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan telah membuat seorang elit Douzong mengucapkan kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiaoyan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat. Xiaoyan tersenyum saat melihat tingkah laku Ying San tua. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Ying San tua untuk pergi keluar dan bertarung, perubahan tak terduga mungkin terjadi. Terutama pada sikap Mo Tianxing yang netral itu. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di sisi mereka sekarang, seseorang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengendalikan dirinya sendiri dan tidak akan campur tangan jika pertarungan mereka dengan Ying San tua berakhir dengan keduanya terluka parah. Oleh karena itu, secara alami adalah yang terbaik jika mereka bisa menakuti Ying San tua itu. Apakah Ying San tua bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Xiaoyan melirik Mo Tianxing dan tertawa pelan. Ying San tua tanpa sadar tertawa getir saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun yang sangat unik layak untuk dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang tua secara alami akan berhenti ikut campur. Namun, beberapa orang mungkin mengalami mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan, ucap Ying San tua. Ying San tua memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai saat ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Ying San tua itu. Dia tersenyum dan berkata, orang tua, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah untukku. Aku yang tua sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiaoyan, jawab Mo Tianxing. Tidak hanya Ying San tua mencemooh kata-kata ini, tetapi Xiaoyan juga tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang cukup tebal. Hahaha, teman kecil Xiaoyan, aku yang tua telah bertindak sesuai dengan persetujuan kita dan tidak ikut campur untuk membantu Han Feng. Bolehkah saya tahu? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke arah dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengelurkan tangannya dan angin bertiup keluar setelah dia melihat barang itu dilemparkan oleh dokter peri kecil. Dia segera mengambil botol giok dari udara dan membungkus berbagai lapisan doki di sekitar permukaannya. Baru kemudian dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan memperlihatkan bubuk obat berwarna coklat keabu-abuan di dalamnya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena berhati-hati ini. Dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil.
Dia tahu bahwa keterampilan racunnya sangat dalam dan tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan ditipu olehnya. Pemandangan tubuh Han Feng yang meledak sebelumnya dengan jelas tertangkap di matanya. Meskipun sebagian dari alasan Han Feng meledak adalah karena dia terluka parah, tapi racun kuat tidak boleh diremehkan. Campur bubuk obat dalam air mendidih. Biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan setelah melirik Mo Tianxing yang dengan hati-hati menerima botol giok. Hahaha, terima kasih banyak. Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Dokter peri kecil mengabaikan terima kasih ini olehnya. Dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar mencicikan. Xiaoyan melihat ke sekelilingnya setelah menepati janjinya kepada Mo Tianxing. Dia melihat ke arah lembah api iblis yang telah berubah menjadi reruntuhan dan senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Pertempuran besar ini benar-benar akan menghancurkan reputasi lembah api iblis. Sekarang, markas mereka dihancurkan. Lembah api iblis ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Gerbang Xiao akan berada di sekitar untuk menangani mereka yang telah melarikan diri. Di masa depan, orang-orang ini akan kesulitan bepergian bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam. Setelah itu, tubuh Xiaoyan bergerak dengan lembut dan dia muncul di samping kelompok Xiaoli. Banyak ahli di sekitar dengan tergesa-gesa menangkupkan tangan ketika mereka melihat Xiaoyan. Gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiaoyan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini. Setelah itu pandangannya beralih ke Xiaoli yang tersenyum dan berkata, "Tenang, aku sudah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari lembah api iblis yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk sedikit. Di wilayah sudut hitam, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan bau. Dendam mereka dengan lembah api iblis adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Beberapa bahaya tersembunyi harus dihilangkan untuk memastikan keselamatan siswa yang akan berangkat untuk berlatih. Saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Xiaoli, Xiaoli berhasil menginstruksikan anggota gerbang Xiao untuk menghibur Sumei dan yang lainnya. Para ahli dan faksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan lembah api iblis dan Han Feng sebelumnya diam-diam pergi dengan kesadaran baru akan situasinya. Mereka semua tahu bahwa lembah api iblis tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja, hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari lembah api iblis sebagian besar telah mati. Siapa yang akan menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengirim beberapa anggota, Xiaoli mulai memberi perintah untuk mencari reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun akan menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metode Qi, teknik Do, senjata, dan banyak obat spiritual unik adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang mereka telah menghilangkan lembah api iblis. Banyak hal yang mereka miliki secara alami perlu disingkirkan. Hal-hal ini tidak diragukan lagi adalah rejeki nomplok bagi gerbang Xiao. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka tidak dapat menemukan jejak gudang harta karun setelah mencari selama setengah jam. Seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki benda-benda itu. Xiaoli dan Xiaoyan mereka merajut Xiaoyan dan Xiaoli melihat ke arah anggota dari gerbang Xiao yang kembali tanpa daya dari reruntuhan. Apakah anggota lembah api iblis memindahkan semua ini? Dalam keraguannya, tatapan Xiaoyan tiba-tiba melirik Ziyan yang telah menghilangkan lengannya di depan dadanya. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu gadis kecil. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu?" ucap Xiaoyan. Kamu baru ingat aku sekarang?" Ziyan dengan dingin mendengus dengan kata-kata Xiaoyan. Jelas dia agak tidak senang dengan Xiaoyan karena hanya mengingatnya saat ini. Xiaoyan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat wajah Ziyan yang cemberut.
Dia membujuknya dengan kata-kata yang manis. Dan itu hanya membuat sedikit senyum pada bibir kecil Xian. Setelah itu dia menutup matanya dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari lembah api iblis. Xiaoyan, Xiaoli, dokter perkecil dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti saat mereka melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Xian saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah itu. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka tertutupi oleh dinding batu yang dipenuhi dengan rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu itu. Mereka melihat dan memeriksanya, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tatapan mereka segera melihat ragu-ragu ke Xian. Xian segera tersenyum bangga saat melihat ekspresi hilang di wajah sebagian besar kelompok Xiaoyan. Tubuhnya berkedip dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya dan dengan keras menghancurkan dinding batu itu. Boom! Potongan batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Xian sekali lagi melangkah maju. Tinju kecilnya seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan kuat menghantam dinding gunung dan membentuk terowongan sedalam setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiaoyan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu itu. Xiaoyan menghela nafas lega. Setelah melihat gua yang dalam di balik dinding, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Memang ada di sini, tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.